atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dedi Serawan Hadir. Sakran Hadir. Channel hadir. Hadir. Nuraisha Fadila. Hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan kasih tahu kepada kalian bahwa kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, supaya siswa mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Yang ketiga, dengan kegiatan ini siswa mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang keempat, siswa mampu membedakan hak dan kewajiban. Yang kelima, siswa mampu menunjukkan pentingnya hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan contoh hak dan kewajiban. Jadi sudah jelas ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, Ibu akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian tahu apa sih itu hak dan kewajiban? Tidak tahu. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama, itu adalah hak. Hak adalah sesuatu yang didapat setelah melaksanakan kewajiban. Atau dengan kata lain, sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Oke, itu adalah pengertian dari hak. Selanjutnya, contohnya ya, Ibu akan kasih contoh dari hak. Kita berhak untuk mendengarkan musik dari radio rumah. Namun kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras. Karena dengan begitu kita telah mengganggu siapa? Tetangga, orang lain, ataupun keluarga yang ada di rumah. Karena mereka juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Oke. Sekarang Ibu akan kasih contoh hak dari seorang anak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian dari orang tua. Ingat baik-baik ya, itu adalah hak kalian. Yang kedua, hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Tentu kalian sudah belajar dan melaksanakan pendidikan. Terus yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Yang keempat, hak anak tersebut sekaligus akan menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Terus yang selanjutnya, contoh kewajiban dari seorang anak. Yang pertama, kewajiban untuk patuh kepada orang tua. Yang kedua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Selanjutnya, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Dan kewajiban anak tersebut sekaligus juga menjadi hak anak. Oke, tadi adalah
contoh hak ya. Sekarang kita lanjut ke kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban. Ini secara umum ya. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang kedua, sebagai siswa yang baik, kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru. Ya. Nah, sekarang ini adalah contoh dari hak kita sebagai warga negara. Pertama, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercaya. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Oke, baik, Ibu akan membagikan bahan bacaan kepada kalian. Jadi kalian tinggal membaca. Di sini sudah ada tentang hak dan kewajiban. Oke? Nih. Silakan dibaca itu ya. Coba kalian baca dulu. Baca. Oke, Ibu mau tanya sama kalian. Apakah kalian sudah menjalankan hak dan kewajiban kalian sebagai anak dengan baik dan benar? Oke, baik. Jadi kalian sudah membacakan ini semua? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah membaca, kita lanjut ke ini. Kita nonton video bareng-bareng ya tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke? Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke, Ibu mau tanya lagi sama kalian. Tadi kita telah mempelajari apa saja? Hak dan kewajiban. Oke, coba satu orang, siapa yang tahu tadi hak dan kewajiban seorang anak? Coba sebutkan masing-masing satu. Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Ya, terus kewajibannya? Kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, itu merupakan contoh hak dan kewajiban dari seorang anak. Oke, jadi
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, yang perlu kalian ingat bahwa hak adalah sesuatu yang pantas didapat setelah melaksanakan kewajiban. Terus, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mungkin sebelum kalian pulang, kita melakukan operasi semut. Silahkan pungut sampah yang ada di dekat kalian. Sampah. Yang bersih ya. Ya. Oke. Mungkin Ibu rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.